Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh yang hari ini memasuki hari kedua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama di semester 1 tahun ajaran 2020 dan 2020-2021, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi itu, marilah pertemuan kita pada pagi hari ini bersama-sama kita awali dengan berdoa. Seperti biasanya ketika kita berteman dulu, kita bersama-sama melafalkan surat Fatihah. Liridhoilillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi mengantarkan kita, semoga kita mendapat berkah dari Allah, bisa memahami materi apa saja yang nanti akan kita bahas, termasuk materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu berikutnya. Anak-anakku, kita akan pelajari materi tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat yang merupakan rukun iman kelima, dengan harapan anak-anak bisa menjelaskan, memahami apa itu iman kepada hari kiamat, kemudian dapat membaca, mengartikan dalil yang berkaitan dengan hari kiamat, termasuk bisa menjelaskan makna kandungannya. Kemudian anak-anak dapat menyebutkan macam-macam hari kiamat, menjelaskan masing-masing, kemudian bisa membedakan dan memberikan contohnya. Kemudian juga anak-anak diharapkan dapat menyebutkan hal-hal yang termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian yang terakhir diharapkan anak-anak dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kiamat dan mengambil hikmah dari kita mempelajari tentang iman kepada hari kiamat. Langsung saja kita akan masuk yang pertama tentang pengertian iman kepada hari kiamat. Kata kiamat itu sendiri menurut bahasa artinya adalah kematian dan kehancuran. Iman kepada hari kiamat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dengan segala isinya akan mengalami kehancuran. Kiamat disebut juga hari akhir. Kenapa demikian? Karena kiamat merupakan tanda berakhirnya dari seluruh kehidupan di alam semesta. Itu sedikit pengertian tentang kiamat. Berikut iman kepada hari kiamat. Dalil yang menegaskan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Antara lain Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya as-sangah itu artinya kiamat. Atiyatun itu artinya kiamat itu sudah menjadi ketentuan dari Allah, menjadi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa kiamat itu pasti terjadi. Sudah menjadi ketentuan. Atiyatun. Wa anasa'ata atiyatun, dan sesungguhnya kiamat itu
sudah menjadi ketentuan Allah, pasti terjadi. La roib, nggak ada keraguan, fiha padanya. Artinya akan betul-betul terjadi. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah ya ba'athu, akan membangkitkan mangfil kubur, manusia yang berada di alam kubur. Jadi pada hari kiamat nanti itu merupakan pembangkitan manusia dari alam kubur. Ini salah satu dalil yang berkaitan dengan kiamat yang intinya menegaskan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Masih banyak dalil yang lain, tapi tidak akan kita bahas semuanya karena waktu kita cukup terbatas. Untuk berikutnya, jam kiamat. Nah, kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa bedanya antara kiamat kubro? Yang pertama kiamat sugro. Sugro itu dari kata sogir yang artinya kecil. Nah, kiamat sugro itu kiamat kecil. Kenapa dinamakan kiamat kecil atau kiamat sugro? Karena kiamat sugro di sini merupakan hancurnya sebagian isi alam semesta. Jadi belum seluruhnya. Termasuk di dalamnya adalah kematian manusia, kematian yang menimpa umat manusia. Entah itu secara mati, secara apa? Maksudnya mati secara individu, artinya sendiri, satu orang, dua orang mati, atau mati secara mati secara bersamaan dalam waktu yang sama karena ada bencana alam. Nah, itu seperti itu adalah termasuk kiamat sugro. Jadi hancurnya sebagian isi dari alam semesta. Jadi alam semesta isinya tidak hanya manusia, apa saja yang merupakan bagian dari alam semesta. Jadi mengalami kehancuran, misalnya ada kecelakaan yang menimbulkan kematian, kemudian ada bencana alam, mulai ada tsunami, banjir, tanah longsor, kemudian ada erosi, gunung meletus, ada gempa bumi, itu semua adalah hancurnya sebagian isi alam semesta. Nah, itu termasuk kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubro. Nah, apa kalau kiamat kubro? Kubro itu dari kata kabir. Kabir artinya besar. Nah, kiamat kubro berarti hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Tidak ada yang tersisa, jadi semuanya mengalami kehancuran. Kalaupun memang ada yang tersisa, itu memang karena kehendak Allah. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, termasuk kiamat besar. Dan itu pasti terjadi. Memang waktunya kita nggak tahu, tapi pasti terjadi. Apa tandanya yang menjadi tanda kiamat besar ini terjadi? Nah, di Al-Quran ini disebutkan. Al-Quran surat Az-Zumar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri faqsayaqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Al-ayah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka seketika itu mereka bangun. Mereka siapa? Manusia yang berada di alam kubur dan menunggu keputusan dari Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, bahwa kiamat kubro itu tandanya diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat. Masih ingat malaikat siapa? Malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama itu sebagai pertanda bumi dengan segala isinya akan hancur. Ya, tuh. Setelah itu nanti ditiup sangkakala yang kedua, setelah manusia hancur, semua mengalami kematian, gak ada kehidupan lagi, maka ditiup sangkakala yang kedua nanti semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur. Di Al-Quran surat Al-Hajj juga tadi sudah disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, dibangkitkannya itu nanti ditandai dengan
ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Ini gambaran tentang kiamat, dan masih banyak ayat lain yang menegaskan tentang dahsyatnya atau gambaran seperti apa kiamat itu. Misalnya di Al-Quran surat Al-Zalzalah itu kiamat itu digambarkan bahwa bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu, dan apabila bumi diguncangkan, zilzalaha dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu atqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung di dalamnya. Jadi kiamat itu nanti bumi diguncangkan, kemudian dikeluarkan semua isinya. Gunung meletus, buminya terbelah, air melimpah, meluap, semuanya lebur jadi satu. Ini gambaran dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah. Kemudian di surat Al-Qari'ah itu disebutkan, ada tambahan bahwa kiamat itu digambarkan manusia pada hari itu saling kebingungan. Jadi seperti karena gunung meletus, kemudian manusia kebingungan seperti aneh-aneh atau laron. Aneh itu laron yang bertebaran. Mungkin anak-anak pernah melihat laron apabila datang musim hujan di malam hari, itu laron itu keluar dari tanah, kemudian kita bisa menangkapnya dengan membuat perapian yang kecil, maka mereka akan datang. Jadi laron mencari tempat yang terang. Nah, gambarannya seperti itu manusia nanti kalau kiamat datang, bumi ini menjadi gelap, ya, maka semua saling mencari pertolongan, termasuk mencari penerangan. Itu gambaran kejadian kiamat. Untuk selanjutnya, nah, tanda-tanda kiamat. Ini antara lain tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat yang besar itu. Pertama, ya ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian matahari terbit dari barat, langit bumi terpecah belah, muncul Ya'juj Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, muncul Nabi Isa. Tapi kalau ini munculnya sebelum kiamat besar itu terjadi, tapi itu menjadi tanda kalau ada Ya'juj Ma'juj, kemudian Imam Mahdi, ada Nabi Isa, itu pertanda kiamat kubro sudah sangat mendekati. Nah, ketika kiamat itu mulai, maka ini ditiup sangkakala, kemudian terpecahlah, hancurlah alam semesta dengan segala isinya. Kemudian yang terjadi setelah kiamat. Jadi setelah ketika kiamat semua mengalami kehancuran, kematian termasuk umat manusia. Nah, apa yang terjadi setelah kiamat itu? Nah, ini tahapan peristiwa yang terjadi setelah kiamat. Ketika kiamat semua mati. Nah, ketika mati itu pertama manusia memasuki alam kubur. Nah, saat-saat tinggal di alam kubur ini namanya yaumul barzah. Yaum itu hari, barzah itu alam kubur. Yaumul barzah ya saat-saat tinggal di alam kubur. Apa yang terjadi di alam kubur? Ya, di alam kubur itu tidak hanya tidur, diam, itu tidak, tapi ada peristiwa yang terjadi. Ketika manusia masuk alam kubur, masuk disambut oleh siapa? Malaikat Mungkar Nakir. Nah, disambut oleh malaikat Mungkar Nakir, ada yang sikapnya bagus, ada yang tidak. Nah, ada yang menakutkan, seram. Nah, seperti ini. Kenapa malaikatnya bersikap seperti itu? Ada yang manis, ada yang tidak. Nah, ini tergantung yang masuk ke alam kubur. Kalau amalnya bagus, insya Allah nyambutnya baik. Kalau amalnya kita jelek, di dunia banyak dosa, menyambutnya tidak baik. Nah, kita tinggal di alam kubur, diperiksa oleh malaikat Mungkar Nakir. Ditanya tentang Tuhan kita siapa, tentang agama kita, kemudian hidup kitab kita, dan lain sebagainya. Itu nanti akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir.
Nah, hasilnya dari pemeriksaan malaikat munkar nakir itu menimbulkan dua kemungkinan. Apa itu dua kemungkinan? Yang pertama, mengalami nikmat kubur. Atau juga yang kedua, mengalami siksa kubur. Yang menentukan ini adalah amal perbuatan kita. Kalau kita amal perbuatannya baik, ya mengalami nikmat kubur. Kalau amal perbuatan kita nggak baik, mengalami siksa kubur. Kemudian, setelah di tiap sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, tadi seperti disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar, maka manusia dibangkitkan di alam kubur. Dibangkitkan dari alam kubur itu manusia dalam kondisi usia yang sama, semua masih muda, tapi yang membedakan mereka adalah kondisi mereka. Jadi bangkit dari alam kubur itu ada yang wajahnya cerah, cemerlang, ada yang ketakutan, ada yang seram, ada yang sangat menakutkan, ada yang lidahnya keluar, ada yang perutnya mencular ke bawah, ada yang kepalanya untuk jalan. Jadi kondisinya bermacam-macam. Keadaan mereka bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Nah, ini sesuai gambaran amalan perbuatannya di dunia. Jadi misalnya orang yang lidahnya keluar menjular sampai bawah karena di dunia sukanya memfitnah, membicarakan kejelekan orang lain, mengadu domba, istilah ngeterennya ya ngegosip. Nah, seperti itu nanti lidahnya menjular ke bawah dan masih banyak lain. Nah, jadi semua itu menggambarkan perilakunya di dunia. Dalam keadaan yang bermacam-macam ini mereka dihalau atau digiring ke padang mahsyar. Nah, padang mahsyar itu disebutkan dalam ayat Al-Quran adalah suatu tempat yang sangat luas, seluas apabila langit dan bumi ini dibentang jadi satu. Apa yang terjadi di alam mahsyar? Nah, di alam mahsyar itu manusia akan menerima buku catatan amalnya, kemudian dihitung amalnya. Nah, dihitung atau dihisab hari-hari atau saat penghitungan amal manusia itu namanya yaumul hisab, hari penghitungan amal. Jadi bukunya diterimakan, kemudian dikalkulasi amal jeleknya, amal baiknya, nah itu dihitung. Setelah hitung kemudian ditimbang antara amal baik, amal buruk itu ditimbang mana yang lebih berat. Kalau amal kita baik, berat timbangannya naik. Kalau amalnya yang jelek yang banyak, nah itu yang turun. Itu hakikat timbangan di alam akhirat itu seperti itu. Kalau sudah dihitung, ditimbang, maka hasilnya nanti kita akan ditentukan apakah kita itu akan masuk surga atau neraka. Nah, sebelum masuk surga atau neraka, kita akan melintasi yang namanya sirat. Sirat itu jembatan yang dilewati ketika kita akan menuju surga. Tapi ada jalan menuju surga itu bawahnya adalah neraka. Kalau kita melintasi nggak hati-hati ya kalau jatuh terpeleset itu jatuh masuk neraka. Dan titian ini yang besarnya adalah sebesar rambut yang dibelah 7 itu menurut yang pernah Ibu dengar itu jalannya sangat licin dan kita melintasi sirat itu lamanya kurang 1.500 tahun. Ada jalan menurun, jalan datar, jalan naik. Nah kondisinya tapi semuanya itu adalah sangat licin. Kalau nggak hati-hati bisa terjatuh. Tapi jatuh atau tidaknya ya kita tergantung amal kita. Ada yang menyampaikan kita bisa saja nanti dapat syafaat pertolongan. Apa yang menolong kita? Ya mungkin amal kita, keimanan kita, perbuatan-perbuatan kita sendiri. Nah, mungkin kita ahli baca neraka, kita ahli membaca Al-Quran. Insya Allah itu bisa menjadi penolong dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan, ya perbanyaklah amal. Dan itu kita persiapkan mulai dari sekarang ketika kita masih hidup. Jadi kita nggak bisa hanya pesan pengen surga tapi hanya terbatas di mulut, nggak bisa. Yang menentukan surga kita ke surga atau neraka adalah amal kita. Tanpa kita pesan pun kalau amal kita baik, insya Allah masuk
masuk surga. Demikian yang Ibu sampaikan. Saya sangat berharap anak-anak bisa memahami dan bisa mengambil hikmahnya dengan kita membahas materi tentang iman kepada hari kiamat. Kalau ada yang masih kurang paham, anak-anak bisa mengulang lagi tayangan video ini lewat YouTube, atau anak-anak bisa membaca referensi lain, bisa tanya ke orang-orang yang memahami ilmu agama tentang masalah kiamat. Insya Allah dengan kita memahami betul masalah kiamat itu akan meningkatkan keimanan kita pada Allah, memotivasi kita untuk selalu lebih banyak beribadah kepada Allah. Demikian yang Ibu sampaikan. Untuk tugas insya Allah minggu depan di pertemuan yang akan datang kita berikan tugas. Ada kurang lebihnya dari Ibu, mohon maaf. Sekali lagi mohon bisa dipelajari dengan baik, supaya nanti kalau ada tugas anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.